Om Swastiastu. Halo sahabat Skender, kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Chandra di podcast Sapa Skender. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang lagi dengan salah satu kepala program yang ada di SMK Negeri 2 Seririt. Ini program teranyar ya, yang ada di SMK Negeri 2 Seririt adalah kompetensi keahlian untuk perhotelan. Nah, narasumber kita kali ini adalah Ibu Milo Gayatri Dian Jaya Wahyuni atau sering disapa dengan Miss Gayatri. Apa kabar Miss Gayatri? Baik. Sehat? Sehat. Ibu gimana kabarnya? Selalu sehat. Kalau di Skender itu selalu sehat, selalu semangat, selalu kuat. Gitu. Iya, bergerak. Nah, kita bincang-bincang pagi ini topiknya tentang seputaran perhotelan. Oke. Nah, untuk perhotelannya, ya, untuk perhotelannya di sini kurang lebih sudah berdiri berapa tahun ya? Untuk sekarang sudah angkatan ketiga ya. Sudah angkatan ke Maksudnya sudah 3 tahun. Oh sudah tiga, oh baru 3 tahun, Baru 3 tahun. belum ada lulusan. Belum ada sebentar lulusan. lagi akan Mei ini. Oh Mei ini akan ada lulusan. Oke, Ibu bisa bercerita tentang jurusan perhotelan yang ada di Skender? Jurusan perhotelan ini awal mulanya berdiri tahun 2020. Diawali dengan ada satu kelas pertama di tahun 2020 untuk kelas 10-nya, kemudian di tahun berikutnya di 2021 ada peningkatan menjadi 2 kelas, dan sekarang di tahun ketiga kami dari tahun pertama mendapatkan 1 kelas, tahun kedua ada 2 kelas, sekarang yang tahun ketiga kami kemarin ada 2 kelas. Wow, keren sekali, dia peminatnya cukup banyak ya, dari 1 kelas, 2 kelas sampai dengan 3 kelas. Oke. Nah, untuk bidang keahlian yang didapatkan oleh siswa selama dia menjadi peserta didik di jurusan perhotelan apa saja? Untuk bidang keahlian, kami pertama berfokus pada dasar-dasar perhotelan. Anak-anak kami akan belajar apa sih dasar perhotelan yang ada nanti di bidang industri. Kemudian ada 4 bidang lagi yang sangat fokus kami pelajari. Yang pertama itu front office. Front office itu mengenai kantor depan atau bagian frontliner yang ada di hotel. Kemudian yang kedua itu housekeeping. Housekeeping itu bagian yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keselamatan di hotel, yang maksudnya bertugas untuk membersihkan kamar hotel dan seluruh ruang lingkup hotel. Kemudian yang ketiga itu ada laundry. Ibu tahu kan laundry? Iya. Ya. Terus yang keempat ada food and beverage. Food and beverage itu nanti anak-anak akan belajar mengenai food and beverage service, dan yang kedua mengenai food and beverage product. Oke, itu untuk bidang keahliannya banyak sekali ya Bu ya. Jadi banyak banget yang bisa dimiliki oleh calon peserta didik yang bergabung di jurusan perhotelan. Salah satunya itu adalah laundry. Oke. Nah, laundry untuk menunjang kegiatan itu atau biar kita bisa menguasai bidang itu, apakah anak-anak sudah difasilitasi dengan sarana prasarananya? Untuk laundry, kebetulan kami untuk sarana dan prasarananya sudah cukup memadai. Seperti kami sudah mempunyai mesin cuci ada 2, mesin pengering ada 2, kemudian kami juga sudah punya setrika biasa, dan yang paling penting itu ada setrika uap. Jadi kalau kita sedang menyetrika linen, karena kan linen-linen di hotel itu besar-besar ya, seatnya itu besar-besar, kemudian duvetnya itu tebal-tebal, karena kita sudah punya mesin cuci yang besar, mesin pengering, ditambah lagi dengan mesin setrika uap. Jadi sangat memadai untuk belajar laundry. Jadi anak-anak senang belajar laundry. Oke, jadi itu yang diperoleh mereka nantinya, baik secara kompetensi pengetahuannya maupun kompetensi keterampilannya, karena sudah dilengkapi dengan ruang praktik ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum kita misalnya saya pengen jadi siswa di SMK Negeri 2 Seririt dengan jurusan perhotelan, ada nggak keahlian khusus yang harus saya miliki dulu baru saya bisa gabung dengan perhotelan? Chandra dan skill ya, keahliannya. Kalau skill di perhotelan itu yang utama itu harus jujur. Orang hospitality itu harus jujur, kemudian disiplin dan bertanggung jawab ya. Terus skill yang harus dimiliki siswa-siswi yang ingin maksudnya
melamar di sini di SMK Negeri 2 Seririt ini, yang utama sih di perhotelan itu bahasa asing ya, bahasa Inggrisnya. Jadi mereka minimal lah menguasai bahasa asing. Karena kan kalau kita belajar di perhotelan tidak semua pakai bahasa Indonesia kan. Kadang Bapak Ibu guru mengajarkan itu langsung dengan istilah-istilah. Tolong ambilkan linennya, tolong ambilkan pillow-nya. Anak-anak kan berpikir pillow itu apa ya? Pillow itu bantal. Terus kalau blanket itu apa ya? Blanket itu selimut kan? Karena dengan mereka menguasai sedikit bahasa asing, jadi saat pembelajaran lebih mudah. Mereka tahu bahasa asing, maksudnya di sini bahasa asing, bahasa Inggris. Oh iya, jadi harus banyak-banyak tahu tentang istilah, kata-kata dasar ya. Jangan sampai nggak tahu apa itu handuk, bahasa Inggrisnya handuk apa. Ya. Sebenarnya kalau skill itu kita peralatan di rumah itu sama dengan yang di hotel. Karena kan kayak spoon itu kan spoon itu sendok, terus mau garpu kita kan punya tuh di rumah. Terus kalau piring itu plate. Nah, setidaknya anak-anak tahu itu dasar. Jadi gampang saat belajarnya. Oke. Nah, untuk jurusan perhotelan. Oke. Setelah mereka mendapatkan pendidikan di sekolah, tentunya kalau SMK itu kita punya program magang. Iya. Nah, untuk program magangnya di sini, bagaimana mereka mencari tempat? Terus apakah itu dicarikan misalnya, atau misalnya mereka dibebaskan untuk mencari tempat di mana saja? Kalau misalnya itu tempatnya di mana? Apakah harus hotel? Boleh nggak restoran? Seperti itu. Kalau untuk tempat magang ya Bu ya, tempat magang untuk di awal kan kelas 12 sekarang ya, kemarin kan baru menyelesaikan program magangnya kan selama 6 bulan. Karena ini yang pertama, kami sebagai Bapak Ibu guru perhotelan tidak langsung menerjunkan tolong cari sendiri ke hotel ini, hotel ini. Tapi kami sebagai Bapak Ibu gurunya, pertama kami akan melakukan kunjungan dulu ke hotel-hotel. Kami dari SMK Negeri 2 Seririt, kami membuka jurusan baru. Seperti survei dulu ya. Anak-anak kami akan melakukan magang. Apakah di sini ada tempat untuk anak kami dari periode kemarin, periode Juli sampai Desember. Iya. Nah, itu untuk mencari tempat magangnya atau PKL-nya. Jadi masih mengutamakan kalau bisa ini kita harus magangnya di hotel, karena sesuai dengan jurusannya itu adalah perhotelan. Dengan memanfaatkan skill-skill ya atau jaringan-jaringan yang sudah dimiliki, kita bekerja sama dengan beberapa hotel yang khususnya ada di wilayah Singaraja. Oke. Nah, pernah tidak jurusan perhotelan itu mengadakan kunjungan langsung, mengajak siswanya misalnya? Anak-anak kita akan melaksanakan sejenis kalau misalnya study tour atau kunjungan industri seperti itu, sehingga mereka lebih paham tentang seperti ini loh kalau di perhotelan gitu. Oh, pernah banget Bu. Yang pertama kan angkatan pertama kelas 12 sekarang. Tahun kemarin kami melakukan kunjungan industri ke Jalopino Hotel. Jumlah siswa kami 35, kami datang ke sana, kami melakukan kunjungan industri, disapa dengan baik oleh manajemen hotel. Kami di sana belajar mengenai apa sih dunia industri hotel itu sebelumnya. Anak-anak kami sebelum magang itu akan melakukan kunjungan industri. Kunjungan industri itu untuk mengetahui bagaimana sih hotel, bagaimana sih lingkungan hotel, departemen apa saja sih yang ada di hotel. Yang pertama kami ke sana disambut dulu, biasa di kami guys, terus kami diajak keliling hotel. Oh ini loh kamarnya, ini loh pegawainya, atau ini loh front office-nya. Ya anak-anak magang kok kalau magang di food and beverage service seperti itu. Ya anak-anak bisa merasakan menjadi tamu dan bisa melihat anak-anak magang dari sekolah lain. Jadi mereka akan berpikir, oh kalau di FB saya gini loh, kalau di room saya gini loh. Oke, iya. Jadi lengkap sekali ya setelah dibekali dengan kompetensi keahlian yang didapatkan di sekolah. Terus sebelum PKL juga atau sebelum magang diajak jalan-jalan dulu ke industri, melihat bagaimana prosesnya ketika kita menjadi tamu atau ketika kita menjadi pegawai atau trainernya di sana. Oke. Keren sekali Bu ya untuk jurusan perhotelannya, meskipun baru
baru berumur 3 tahun, tapi peningkatan calon peserta didiknya cukup signifikan. Bukan signifikan lagi, sudah naik banget. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak atau kalimat ajakan deh, ya, yang bisa menarik minat calon peserta didik untuk ke jurusan perhotelan? Kalau untuk strategi mengingat dari tahun ke tahun jurusan kami mengalami peningkatan, tapi kami terlalu berpuas diri ya. Strateginya apalagi sekarang dengan kemudahan informasi, teknologi, apalagi anak-anak sekarang SD SMP sudah bawa HP ya. Jadi kami dengan tim perhotelan, strategi kami yaitu menggunakan internet ya. Seperti dengan TikTok, memanfaatkan medsos untuk promosinya. Iya, memanfaatkan TikTok kami ada di SMK Negeri 2 Seririt, kami ada di Instagram, terus kemudian ada Facebook. Strategi lain adalah kami di jurusan perhotelan terus meningkatkan kemampuan kami hard skill maupun soft skill mengenai apa sih industri perhotelan, apa sih yang tren sekarang. Kami selalu berusaha mengimprove kemampuan agar dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami kelak seperti itu. Oke, ya keren sekali perhotelannya. Semakin banyak siswa, sarana-prasarana lengkap juga ya. Kita bisa langsung setelah dapat pengetahuannya bisa langsung dapat keterampilannya. Sebelum terjun juga kita diajak untuk kunjungan industri juga ya. Oke, nah itu tadi bincang-bincang saya bersama Miss Gayatri. Beliau adalah kepala program untuk jurusan perhotelan yang ada di SMK Negeri 2 Seririt. Sampai ketemu di podcast Sapa Skender berikutnya. Salam Skender dari kami, SMK Bisa, SMK Hebat, Skender bergerak, Skender jaya. Sampai jumpa.